wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendika Devi Rizky Afianti. Teman-teman boleh panggil saya Rizky. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang pastinya tidak asing lagi di telinga kalian, yaitu jamur. Nah, kalian tahu tidak kalau jamur itu dulunya masuk kategori tumbuhan atau bukan? Jadi, jamur itu dulunya masih tergabung dalam kingdom plantae atau kerajaan tumbuhan. Karena ada beberapa ciri yang memiliki jamur mirip dengan tumbuhan. Contohnya seperti bentuknya. Tapi setelah diteliti, ada ciri-ciri jamur yang tidak dimiliki oleh tumbuhan ataupun sebaliknya. Ternyata jamur ini tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan memiliki klorofil. Nah, makanya jamur memiliki kingdom tersendiri sekarang, yaitu kingdom fungi. Sekarang ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama, pengertian jamur. Dan yang kedua adalah ciri-ciri jamur. Yang ketiga adalah jenis-jenis jamur. Dan yang keempat adalah klasifikasi jamur itu merupakan organisme eukariotik yang dikelompokkan ke dalam kingdom tertentu yang tadi saya sebutkan, yaitu kingdom fungi. Pengelompokan organisme ini berdasarkan beberapa hal, yaitu ciri-ciri, reproduksi, dan habitat. Nah, yang kedua, ciri-ciri jamur. Jamur itu bersifat eukariotik, artinya inti selnya telah dibungkus oleh membran inti. Yang kedua, umumnya dinding selnya itu terlindungi oleh zat aktin, beda dengan tumbuhan yang dilindungi oleh zat selulosa. Lalu yang ketiga, dia merupakan organisme multiseluler dan uniseluler. Ukurannya makrofagis sampai ada juga yang mikroskopis. Nah, bentuk tubuhnya ini bervariasi, ada yang bulat, oval, dan putih. Juga termasuk organisme heterotrof karena dia tidak memiliki klorofil seperti halnya tumbuhan. Nah, tubuhnya ini tersusun dari hifa yang berbentuk seperti benang atau biasa disebut benang semi. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis jamur. Jamur terdiri dari 3 kelompok, yaitu jamur saprofit yang nutrisinya diperoleh dari penguraian organisme lain yang telah mati atau bahan organik lain yang telah membusuk. Nah, contohnya ini banyak ditemukan di tumpukan sampah atau bahan. Yang kedua adalah jamur parasit, yaitu jamur yang mendapatkan nutrisinya dari inang yang ditumpanginya. Nah, berarti jamur ini bersifat merugikan. Contohnya jamur penyebab penyakit kulit. Parasit terbagi menjadi 2 lagi, yaitu parasit obligat dan parasit obligat. Jamur parasit obligat itu hidup di dalam tubuh inangnya, sedangkan jamur parasit fakultatif bisa di keduanya, yaitu di luar maupun di dalam tubuh inang. Yang ketiga adalah jamur mutual, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan organisme lain dan keduanya saling menguntungkan. Contohnya adalah lichen dan mycorrhiza. Nah, setelah kalian tahu definisi jamur, ayo kita langsung beralih ke klasifikasi jamur itu sendiri. Jamur atau fungi itu terbagi ke dalam 4 divisi, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Zygomycotina ini memiliki ciri-ciri alat reproduksinya itu berupa zygospora. Nah, tubuhnya ini memiliki banyak inti sel yang tersusun atas hifa tanpa sekat, yaitu sporon, rhizoid, dan sporangiosfor. Nah, tubuhnya tidak membentuk tubuh buah, hidupnya sebagai saprofit, tapi ada juga yang parasit. Nah, dia tinggal di tempat-tempat sisa makhluk hidup. Ini diawali dengan fragmentasi hifa, di mana hifa dewasa terputus dari hifa induk, lalu menjadi hifa baru. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan yang nantinya akan diawali dengan pembentukan miselium baru. Nah, sedangkan pada reproduksi seksualnya, itu diawali dengan pertemuan antara hifa positif dan negatif. Kedua hifa tersebut nanti akan membentuk gamet-gamet. Jika kondisi lingkungan sesuai, gamet-gamet akan berkembang menjadi zigosporangium. Nah, di dalam zigosporangium ini akan terbentuk zigospora yang nantinya akan berkecambah membentuk sporangium yang akan menjadi tempat pembentukan spora. Nah, spora nanti itu yang akan tersebar di atas tanah lalu membentuk jamur baru. Ascomycotina memiliki ciri-ciri reproduksi seksual menggunakan ascospora. Nah, tubuhnya memiliki inti banyak dan tersusun atas hifa bersekat. Nah, dia termasuk organisme multiseluler dan uniseluler. Nah, dia biasanya hidup sebagai saprofit. Ascomycotina ini bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Nah, untuk reproduksi aseksual ada Ascomycotina uniseluler bukan melalui tunas. Jika tunasnya sudah terlepas dari sel induk, maka akan terbentuk organisme baru. Reproduksi aseksual Ascomycotina multiseluler dilakukan melalui fragmentasi hifa dan pembentukan conidia.
reproduksi seksual, Ascomycotina unicelular dibentuk melalui askospora. Nah, dia ini diawali dengan terjadinya konjugasi antara dua sel haploid yang berbeda jenis. Konjugasi tersebut akan membentuk zigot. Selanjutnya, zigot akan membentuk askus tanpa askokarp sampai terbentuk 4 inti haploid. Nah, 4 inti haploid ini yang akan menjadi askospora. Nah, karena askospora itulah yang nantinya akan menjadi jamur yang bersifat haploid. Ascomycotina multiseluler dia ini melalui askospora. Askospora pada organisme multiseluler ini berbeda dengan uniselulernya. Dia ini diawali dengan terbentuknya alat reproduksi jantan dan betina melalui HIV positif dan HIV negatif. HIV negatif akan membentuk ascogonium, sedangkan HIV positif akan membentuk antheridium. Selanjutnya, arcogonium akan membentuk saluran ke arah antheridium. Saluran itu yang akan menjadi perantara bagi antheridium untuk membuahi ascogonium. Lalu ascogonium yang akan menjadi hifa dikarion. Nah, serangkaian proses inilah hifa dikarion nantinya akan menjadi askus, yaitu tempat menetapnya askospora yang bersifat haploid. Contoh dari organisme Ascomycotina untuk yang uniseluler ada Saccharomyces sp dan Candida sp. Sedangkan pada Ascomycotina multiseluler adalah Penicillium notatum dan Penicillium camemberti. Basidiomycotina, dia ini memiliki ciri-ciri alat reproduksi seksualnya menggunakan basidiospora. Nah, tubuhnya tersusun atas hifa bersekat, termasuk organisme multiseluler yang berukuran makroskopis. Beberapa jamur ini memiliki tubuh buah yang disebut dengan basidiokarp. Dia ini biasanya bersifat saprofit, tapi juga ada yang parasit. Nah, biasanya dia tinggal di sela-sela tanah, bertangkai mati, dan juga parasit di tubuh makhluk hidup. Untuk aseksual melalui conidiospora yang ada di ujung conidiofor. Tidak hanya itu, beberapa juga ada yang menggunakan ada yang membentuk kuncup dan fragmentasi miselium. Untuk reproduksi seksualnya, dia dilakukan dengan pembentukan basidiospora. Diawali dengan pertemuan antara hifa positif dan hifa negatif. Pertemuan keduanya akan membentuk miselium dan hifa dikariotik. Miselium ini kemudian akan berkembang menjadi basidiokarp. Kemudian permukaan bawah basidiokarp yang dilapisi oleh sel dikariotik atau basidium. Nah, sel dikariotik inilah yang akan kemudian berkembang menjadi basidiospora yang bersifat haploid. Contoh dari Basidiomycotina adalah jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, dan jamur shiitake. Tergolong sebagai divisi jamur yang unik karena jamur-jamur yang termasuk dalam divisi ini belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Makanya Deuteromycotina biasa disebut dengan jamur tak sempurna atau fungi imperfecti. Nah, apa saja ciri-cirinya? Dia ini tersusun atas hifa bersekat yang dinding selnya terbuat dari zat kitin. Yang kedua, jarang memiliki tubuh buah karena umumnya bersifat mikroskopis. Lalu bersifat saprofit, tapi ada juga yang parasit. Nah, untuk reproduksi seksualnya, dia ini diawali dengan pembentukan konidia, lalu pembentukan emas, dan kemudian muncul spora dengan baru. Nah, contoh organisme yang termasuk ke dalam divisi ini yaitu Tinea versicolor dan Epidermophyton phlocosus. Ternyata banyak sekali jenis-jenis jamur ya. Sebagian ada di antaranya yang berfungsi bagi kehidupan manusia. Makanya nggak heran kalau banyak berkembang budidaya jamur di kalangan masyarakat. Mereka ini berhasil membudidayakan jamur karena memahami betul bagaimana caranya reproduksi jamur dan seperti apa habitat tumbuhannya. So, jangan pernah berhenti untuk belajar karena semua ilmu yang kita dapatkan sejatinya bisa bermanfaat dalam kehidupan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.